Lalu kita masuk ke definisi. Yang pertama yaitu hipertensi dalam kehamilan. Peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mm air raksa yang terjadi sebelum atau selama kehamilan dapat berupa hipertensi kronis maupun yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Kedua, hipertensi gestasional. Hipertensi yang pertama kali muncul setelah usia kehamilan 20 minggu pada ibu yang sebelumnya tidak hipertensi tanpa bukti preeklamsia saat diagnosa. Yang ketiga yaitu preeklamsia. Gangguan hipertensi setelah 20 minggu kehamilan disertai bukti keterlibatan organ maternal, proteinuria atau gangguan organ tertentu seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan dan nyeri abdomen atas. Selanjutnya yaitu etiologi hipertensi gestasional. 1. Perubahan tubuh kehamilan. Volume darah dan kerja jantung meningkat, tubuh tidak mampu menyesuaikan. 2. Gangguan pembuluh darah. Penyempitan atau ketidakmampuan melebar meningkat tekanan darah. 3. Faktor keturunan. Riwayat keluarga hipertensi atau preeklamasi meningkat risiko. 4. Kehamilan pertama. Proses adaptasi tubuh dan imun terhadap kehamilan pertama kali. 5. Kehamilan kembar. Kebutuhan darah dan oksigen lebih besar. Beban kerja tubuh meningkat. 6. Obesitas. Gangguan metabolisme, peradangan, dan fungsi pembuluh darah. 7. Diabetes mellitus. Menyebabkan gangguan pembuluh darah yang meningkatkan resiko. 8. Penyakit hati. Gangguan fungsi ginjal memudahkan tekanan darah meningkat. Etiologi preeklamasi. Proses terjadinya. 1. Gangguan pembentukan plasenta. Hubungan plasenta dan pembuluh darah ibu tidak optimal. 2. Aliran darah ke plasenta berkurang karena pembuluh darah di sekitar plasenta tidak berkembang biak. 3. Plasenta mengalami stres dan melepaskan berbagai zat ke dalam darah ibu. 4. Pembuluh darah ibu terganggu, lebih mudah menyempit akibat zat yang dilepaskan plasenta. 5. Tekanan darah meningkat akibat penyempitan pembuluh darah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu organ tubuh terganggu seperti ginjal, hati, otak, dan paru. Proteinuria, edema, sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, oliguria, dan kejang berat. Selanjutnya, manifestasi klinis hipertensi gestasional. Yang pertama, tekanan darah meningkat di angka lebih dari 140/90 mm air raksa. Kondisi berat lebih dari 160/110 mm air raksa dan perlu penanganan segera. Yang kedua, pusing disertai rasa lemas, tidak nyaman saat beraktivitas. Yang ketiga, kenaikan berat badan yang cepat berhubungan dengan penumpukan cairan dalam tubuh. Dan yang keempat, sakit kepala, ringan hingga berat yang menetap atau tidak membaik perlu diwaspadai. Yang keenam, tanpa gejala. Sebagian ibu tidak merasakan gejala, pemeriksaan tekanan darah rutin itu sangat penting dilakukan. Lalu, manifestasi klinis preeklamsia. Yang pertama, tekanan darah tinggi, lebih dari 140 hingga 160, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, mual dan muntah, edema, proteinuria, dan penurunan urin. Organ terkait plasenta, sirkulasi, dan organ vital. Yang pertama yaitu plasenta, di mana menyalurkan O2 dan nutrisi, membuang sisa metabolisme hormon kehamilan, lalu imunologis, dan yang kedua yaitu pembuluh darah, di mana arteri atau kuat tekanan tinggi, vena, kembali ke jantung, kapiler, tempat pertukaran zat. Yang ketiga yaitu jantung, empat ruang mempertahankan sirkulasi darah agar O2 dan nutrisi mencapai jaringan dan janin. Yang keempat yaitu ginjal, di mana nefron menyaring darah, membentuk urin, mengatur cairan atau elektrolit dan tekanan darah. Yang kelima hati, metabolisme, zat gizi, simpanan glikogen, detoksifikasi, pembekuan darah, dan produksi empedu. Lalu yang keenam yaitu otak dan saraf, pusat kesadaran dan gerak autoregulasi cerebral, menjaga aliran darah otak agar stabil. Anatomi sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium, menghasilkan sel telur dan hormon estrogen, testosteron, dan mempertahankan kehamilan. Dua yaitu tuba falopi, di mana saluran ovarium sampai uterus, tempat fertilisasi sel telur dan sperma. Lalu yang ketiga yaitu uterus, tempat berkembangnya janin
di mana 3 lapisan yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Yang keempat yaitu cervix, di mana leher rahim, yaitu mempertahankan janin dalam uterus hingga persalinan. Lalu 5, vagina, jalan lahir dan saluran keluarnya darah atau menstruasi. Klasifikasi gangguan hipertensi kehamilan. 1. Hipertensi kronis. Tekanan darah tinggi sudah ada sebelum hamil atau diketahui kurang dari 20 minggu. 2. Hipertensi gestasional. Tekanan darah tinggi baru muncul 20 minggu tanpa proteinuria atau gangguan organ. 3. Preeklampsia. Hipertensi lebih dari 20 minggu ditambah proteinuria atau gangguan organ maternal. 4. Preeklampsia plus tanda berat. Preeklampsia dengan tekanan darah lebih dari 160 per 110 mmHg, kondisi lebih bahaya. 5. Superimposit pada HT kronis. Preeklampsia yang terjadi pada ibu dengan hipertensi kronis sebelumnya. Eklampsia, komplikasi berat preeklampsia dengan kejang-kejang kegawat daruratan. Patofisiologi hipertensi gestasional. Pada kehamilan normal, pembuluh darah menuju uterus dan plasenta melebar sehingga tahanan pembuluh darah menurun dan aliran darah lebih lancar untuk memenuhi kebutuhan janin. Pada hipertensi gestasional, proses adaptasi pembuluh darah ini tidak berlangsung optimal. Umumnya muncul setelah 20 minggu pada ibu yang sebelumnya tidak hipertensi. Preeklampsia berawal dari gangguan pembentukan pembuluh darah plasenta. Aliran darah ke plasenta berkurang, plasenta stres dan melepaskan faktor yang menyebabkan disfungsi endotel dan penyempitan pembuluh darah ibu. Akibatnya, tekanan darah meningkat, pembuluh darah lebih mudah bocor, dan organ seperti ginjal, otak, hati, dan plasenta dapat mengalami gangguan. Komplikasi pada ibu. A. Eklampsia, kejang tanpa penyebab neurologis lain, didahului sakit kepala berat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, refleks meningkat, gawat darurat, risiko hipoksia, cedera, stroke, kematian. B. Stroke, tekanan darah tinggi, pembuluh darah otak rusak atau pecah, gejala sakit kepala halus, sakit kepala hebat, gangguan bicara, kelemahan atau kelumpuhan, gangguan kesadaran, kejang. C. Gagal ginjal akut, aliran darah ke ginjal berkurang, proteinuria, oliguria, kreatin meningkat, penumpukan tersisa. D. Edema, cedera penumpukan di paru, sesak napas, napas cepat, dada berat, sulit bernafas saat berbaring, saturel 0 menurun. Komplikasi pada ibu. HELLP syndrome, hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet, gejala, nyeri ulu hati atau perut kanan atas, mual muntah, sakit kepala lemas, mudah pendarahan atau memar. Solusi plasenta, plasenta lepas sebelum lahir, pendarahan vagina, nyeri perut atau punggung, uterus tegak, gangguan pembekuan darah atau DIC, pendarahan mudah memar, pendarahan tempat suntikan atau postpartum, trombosit menurun, gangguan fungsi hati, nyeri ulu hati, nyeri perut kanan atas, enzim hati meningkat, mual muntah, gangguan penglihatan, pandangan kabur, bintik atau kilatan cahaya, sensitif cahaya, penurunan penglihatan sementara, pendarahan otak, pembuluh darah otak pecah, sakit kepala hebat, muntah, penurunan kesadaran, kejang, kelumpuhan, kematian. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tekanan darah, yang kedua pemeriksaan urin, yang ketiga ada pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi hati, LDH dan hemolisis,
serta kondisi janin. Selanjutnya yaitu penata laksanaan, pemantauan, dan obat. Pemantauan ibu dan janin. Pada ibu yaitu tekanan darah, sakit kepala, gangguan penglihatan. Sedangkan pada janin yaitu DJJ, USG pertumbuhan, dan jumlah air ketuban. Obat antihipertensi yaitu labelatol, nifedipin, dan metidopa. Penata laksanaan pada terapi dan persalinan yang ke-1, magnesium sulfat, mencegah atau mengatasi kejang pada preeklamasi berat dan eklamasi. 2. Aktivitas dan cairan. Aktivitas disesuaikan kondisi. 3. Yaitu kortikosteroid dan persalinan. Kortikosteroid antenatal untuk pematangan paru janin bila persalinan preterm nice. Dan yang keempat yaitu pasca persalinan. Tekanan darah tak selalu langsung normal, pantau tekanan darah, sakit kepala, penglihatan, nyeri ulu hati, urin, dan tanda kejang.